Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman menjadi hal yang penting. Hal ini harus sejalan dengan hubungan baik antar sesama rekan kerja. Memiliki teman di tempat kerja sering menjadi penyemangat di tengah tekanan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Selain dengan rekan kerja, komunikasi yang baik juga perlu dilakukan dengan klien kerja agar kerjasama yang terjadi bisa berlangsung lancar. Lantas bagaimana membangun hubungan baik dengan rekan dan juga klien kerja? Hal ini akan kita bahas bersama dengan sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Mas Abdul Rahman selaku konsultan and trainer digital marketing. Selamat pagi Mas. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mas sudah bergabung bersama kita hari ini. Kita bakal ngobrol panjang Mas terkait dengan bagaimana membangun hubungan kerja yang baik bersama dengan rekan kerja ataupun bersama dengan klien. Nah, yang pertama-tama ingin saya tanyakan nih Mas Abdul, bagaimana sih sebenarnya membangun hubungan baik dengan rekan kerja, apalagi mungkin bagi para fresh graduate di luar sana yang baru ingin melangkah ke dunia kerja, itu seperti apa sih Mas Abdul? Nah, sebenarnya kita harus melihat dulu nih, ini yang sedang mau masuk ke dalam tim kita itu termasuk generasi apa? Betul. Karena kan beda tuh antara baby boomers, kemudian generasi X, kemudian milenial, dan sekarang itu generasi Z. Generasi Z yang lagi viral di mana-mana ya, Mas Abdul. Apa sih bedanya ketiga tipe itu, Mas? Nah, biasanya sih yang setahu saya ya, biasanya kalau baby boomers itu yang tetua-tetua kita, mereka itu lebih kepada konvensional. Jadi mereka itu belum terlalu mahir tentang sosial media. Dia hanya lebih ke koran, surat kabar dan lain sebagainya. Dan mereka itu biasanya lebih cenderung kayak misalnya ingin memberikan kritik, saran, dan dia nggak mau dikritik balik. Oh gitu ya? Iya, biasanya cenderung seperti itu. Oke. Nah, itu rentang usianya dari berapa sampai berapa nih Mas Abdul? Saya kurang hafal sih, intinya sekarang sudah umur 60-an. Oke, jadi memang sudah agak generasi agak tua gitu ya. Tua. Nah, sekarang kan lagi bonus demografi nih, kebanyakan memang milenial sama generasi Z. Nah, hadirlah milenial ini yang membuat sebuah generasi itu menjadi patah artinya di mana digital lagi berkembang pesatnya. Orang yang dulunya kalau mau order ojek itu ke pangkalan, sekarang tinggal di HP. Sekarang digital di mana-mana ya, kita bisa pesen di mana dan kapan aja. Betul. Enggak, pada akhirnya generasi milenial adalah generasi yang unik lah ceritanya, di mana semua dimanjakan dengan digital dan mereka tuh memang cenderung kreatif banget sih. Kalau dibilang generasi patah tuh maksudnya seperti apa sih Mas Abdul? Patah lebih kepada behavior atau kebiasaan digitalnya. Yang awalnya generasi baby boomers ke generasi X itu biasa-biasa saja behavior pembelanjaannya ke pasar. Nah, datang ini generasi milenial yang cukup order saja nih di marketplace ini kayak gitu. Nah, hingga pada akhirnya yang generasi X dan baby boomers ini jadi bertanya-tanya, kok bisa lah order data HP kayak gitu-gitulah. Jadi milenial dan generasi Z ini berbeda lah dengan generasi sebelumnya. Tapi kalau perbedaan millennials dan Gen Z, adakah perbedaan yang signifikan atau seperti apa, Mas? Sebenarnya kalau signifikan tidak terlalu ya, sama-sama paham tentang digital, sama-sama dimanjakan digital. Hanya saja mungkin perlu kita garis bawahi di sini bahwa generasi Z itu lebih kepada generasi yang tidak boleh ditekan, terlalu ditekan. Tapi mereka kreatif. Kalau ide-idenya disuruh untuk keluarkan, mereka semua keluar. Tapi nggak boleh ditekan, dan biasanya nih ya generasi Z sekarang itu tempat kerjanya di mana-mana. Jadi bisa work from anywhere gitu ya, bukan hanya work from home tapi work from anywhere. Nah, mungkin buat para fresh graduate yang sudah menyaksikan saat ini, apa sih kemudian jika misalnya mereka merupakan seorang Gen Z ingin membangun relasi hubungan yang baik, sudah mengetahui tipe-tipe nih Mas Abdul, udah tahu ada baby bloomers, ada millennials, gimana cara membangun hubungan yang baik antar generasi ini, Mas? Nah, kalau saya sendiri sih biasanya memasuki apa sih hobinya mereka. Jadi kita tidak melulu berbicara tentang pekerjaan. Bahas dulu nih, apa yang kamu lakukan kemarin, se-happy apa harimu kemarin. Jadi kita masuk dari situ lah. Jadi ada saatnya itu saya ngobrol tentang pekerjaan, ada saatnya ngobrol tentang bagaimana kita selayaknya teman lah, seperti itu. Karena yang saya lihat kecenderungan bisnis sekarang itu adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan sih. Jadi bukan lagi kayak istilah diktator lah.
bilang kamu harus kerja ini. No, sekarang itu generasi milenial ada generasi bagaimana supaya dia ingin dibuat nyaman, baru mereka ingin melaksanakan apa yang kita perintahkan. Oke, jadi kita mesti tahu gimana kemudian bisa membangun hubungan yang baik, mesti tahu tipe generasinya apa, dan juga tadi tahu menempatkan diri ya, kapan kita bisa ngobrol soal pekerjaan, kapan kita juga bisa ngobrol soal hobi seperti itu, ataupun hal-hal di luar pekerjaan. Nah, mungkin buat para teman-teman yang nonton yang masih bingung, nah kapan nih, takutnya salah waktu nih Mas Abdul ngobrol, kalau saatnya serius malah ngobrol soal di luar pekerjaan, itu gimana sih menempatinya? Biasanya memang kami ada office time ya. Office time itu kan biasanya di Makassar jam 9 sampai jam 5. Nah, biasanya setelah dari situ ya bolehlah kita ngobrol yang lepas kayak gitu. Jadi istilahnya kita di awal sebagai leader itu harus menempatkan diri dan mengkonfirmasi kita lagi ngobrol sebagai teman nih, ya silakan ngobrol-ngobrol aja kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga singgung tentang pekerjaan, tapi semua dikemas dalam bentuk santai, happy. Oke, jadi dikemas dalam bentuk santai dan juga happy untuk membangun suasana yang nyaman di ruang kerja seperti itu ya Mas. Kemudian apa sih manfaat yang bisa kita rasakan jika misalnya kemudian hubungan antara kita bersama dengan rekan kerja itu terjalin dengan baik Mas? Ya, otomatis produktivitas mereka meningkat. Kita goal dari perusahaan itu sendiri bakalan tercapai. Karena yang seperti itu yang saya lihat, bahwa ketika kita bisa mengambil hatinya, apa-apa yang kita suruhkan yang sebenarnya mereka kayak tidak mau kasih keluar kelebihannya, itu dikasih keluar karena kita sudah bisa mengetahui bahwa oh ternyata anak ini suka dikasih gini kayak gitu. Jadi lebih kepada servis sih. Apalagi kami itu kan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, jadi lebih ke situnya. Oke, jadi memang itu semua harus dilakukan dengan baik seperti itu ya Mas. Nah, kalau kita berbicara tadi antar sesama rekan kerja. Nah, kalau yang paling banyak jadi problematik juga mungkin ya, bagaimana kemudian kita membangun hubungan yang baik dengan atasan. Apa kemudian yang harus kita lakukan agar hubungan yang baik ini dengan terjalin, agar kalau kata-kata Gen Z zaman now ya Mas, itu gak kaku-kaku banget gitu Mas. Nah, sebenarnya untuk membangun dengan atasan itu gampang-gampang saja, bagaimana kita bisa membaca bagaimana sih mood atasan saya hari ini, kan itu juga berpengaruh kan ya. Jadi kami juga ada perusahaan yang memang kami handle dan kami masuk organisasinya dalamnya, dan saya menempatkan diri bahwa ketika itu office time, berarti saya harus berperan sebagai timnya beliau kayak gitu. Akan tapi alhamdulillah atasan saya ini sangat ini ya, mungkin karena masih generasi milenial juga, jadi sangat-sangat paham lah ya. Seperti itu. Jadi kami kalau ngobrol seputar pekerjaan ya dikemas dengan santai aja. Gimana nih kemarin kayaknya campaign yang ini kurang berhasil, bagaimana caranya untuk maksimalkan lagi kayak gitu. Apa yang harus kita evaluasi bulan depan, apa nih planningnya. Kayak asik aja kalau seperti itu ngobrolnya, beda dengan mana laporan ini? Saya mau lihat ini. Kok salah ini kayak gitu. Jadi memang ini sebagai atasan juga harus menempatkan diri dengan baik seperti itu ya. Tipsnya dong Mas Rahman yang bisa dibagikan kepada atasan-atasan di luar sana, gimana juga membangun relasi hubungan yang baik terhadap karyawannya Mas. Nah, kalau saya sendiri sih lebih kepada bagaimana seorang atasan itu harus menempatkan dirinya bahwa sebenarnya sekarang ini kebanyakan ya tim-tim kita itu adalah generasi milenial. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan servis yang terbaik untuk mereka, karena generasi milenial ini adalah generasi yang sangat-sangat kreatif menurut saya. Mereka punya ide cemerlang, kemudian produktivitasnya itu sangat-sangat tinggi. Nah, bagaimana supaya kita sebagai leader atau atasan itu bisa melihat bagaimana kita menempatkan diri sebagai atasan untuk mereka, bukan hanya sekedar pekerjaan saja, tapi sekali-kali kita ngobrol berperan sebagai sahabatnya dia. Dan milenial itu atau generasi Z itu sangat suka itu kalau diiming-iming dengan reward kayak gitu. Kalau kamu mencapai, perusahaan kita capai di bulan ini sekian 100 juta, kita jalan-jalan ke sini, itu suka banget. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu tips ya buat para atasan di luar sana, bisa dikasih reward untuk membuat semangat para karyawan ini menjadi lebih terpacu lagi. Baik Mas Rahman, kita masih akan ngobrol banyak, tadi sudah terkait dengan rekan kerja dan juga bagaimana nantinya dengan klien ataupun yang akan kita approach nantinya seperti. Kita masih akan membagikan tips tersebut, namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial.
Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Abdul Rahman. Tadi udah kita janjiin ya kepada para pemirsa bahwa kita juga akan membahas bagaimana caranya membangun hubungan yang baik bersama dengan klien. Mungkin bisa dibagiin tipsnya dong, Mas Rahman, seperti apa sih? Sebenarnya dengan klien itu, kalau saya sendiri ya, sebagai subjektif itu, kalau ingin membangun relasi dengan klien itu ada dua hal yang saya lihat. Yang pertama, bagaimana bisnis ownernya itu sendiri, kemudian bagaimana bisnisnya itu sendiri. Karena tidak sedikit juga ada bisnis yang kayak memang udah bagus banget nih bisnisnya. Itu dulu yang saya lihat, bagaimana mekanisme bisnisnya, bagaimana peluang perkembangan ke depannya, produknya bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi kalau bisnis ownernya nggak klop sama sekali, karena kan tidak sedikit juga ya bisnis owner yang kayak misalnya dia memiliki pemikiran fixed mindset. Ada dua pemikiran itu, ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah itu versi saya. Nah kalau fixed mindset itu lebih kepada memang mereka kayak tanda kutip pelit lah ya, mengeluarkan apa-apa yang kami minta. Kayaknya kita butuh ini deh, aplikasi ini untuk menunjang marketing, untuk menunjang sales. Nah, biasanya owner-owner yang fixed mindset itu mengatakan, untuk apa? Ini kan sudah ada dan lain sebagainya. Itu kan beda lagi kegunaannya kayak gitu. Jadi mereka-mereka yang pemikirannya tidak ingin bertumbuh, mungkin di bulan selanjutnya setelah kontrak berakhir, kita kan ada 3 bulan ya kalau untuk uji coba. Karena kalau 1 bulan itu terlalu cepat. Tapi tidak sedikit juga klien itu yang udah bulan pertama langsung di-cut. Jadi mau tidak mau ya sudah. Tapi mereka harus menerima konsekuensi apa yang tertulis dalam MOU. Itu kan sudah kami tuangkan semua. Karena rugi juga dong, kami sudah ada hire team, kemudian di bulan kedua itu sudah di-cut. Kasihan ini tim kami seperti itu. Jadi memang di awal sebenarnya itu harus diperbaiki, tapi tidak menutup kemungkinan di tengah perjalanan ada kayak sesuatu yang kayaknya kurang deh kayak gini. Jadi memang kalau kita bisa melihat tipe-tipe klien itu ada yang fixed mindset dan juga ada yang growth mindset gitu ya. Kalau yang fixed mindset ini sepertinya susah untuk diberikan masukan seperti itu. Kalau yang growth mindset seperti apa? Nah, growth mindset ini memang orangnya terbuka. Jadi apa yang kau minta silahkan. Intinya saya sudah melihat portofolio kamu, sudah ada beberapa brand yang kamu jadikan bukti bahwa brand ini berkembang karena sudah kamu lakukan beberapa strategi dan lain sebagainya. Kemudian dia memang pemikirannya bahwa segala apa yang saya keluarkan itu adalah investasi. Nah beda dengan fixed mindset itu, segala yang saya keluarkan yang sudah habis begitu saja. Itu kan sudah berbeda cara pandangnya dari situ. Nah kemudian growth mindset itu memang lebih kepada bagaimana saya
yang saya keluarkan ini untuk investasi perusahaan saya. Jadi dia fokusnya untuk membesarkan bisnisnya, bukan membesarkan kekayaan pribadinya kayak gitu. Karena kan beberapa bisnis owner tipe-tipenya seperti itu. Ada yang memang hanya untuk memperkaya diri, untuk flexing dan lain sebagainya. Ada juga yang memang bagaimana supaya perusahaan saya besar. Karena kan nanti kalau perusahaan besar itu ada beberapa model exitnya ya. Ada yang IPO, kemudian ada yang franchise, kemudian ada yang sampai dijual kayak gitu. Oke, jadi itu tadi adalah tipe-tipe business owner ya. Masih ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Iya. Tapi kalau misalnya cara kita untuk bisa meng-approach kepada klien itu apa sih yang harus kita lakukan? Apakah ada yang punya, ada mesti portofolio yang bagus atau seperti apa sih, Mas? Dari kliennya ke kami atau kaminya ke klien? Dari kami ke klien. Oke, dari kami ke klien sih harus melihat dulu nih bagaimana pertumbuhannya kayak gitu, dan harus melihat dulu bahwa apa sih yang bisa kita bantukan di situ. Jadi tidak ujuk-ujuk kami langsung bantukan ke bagian marketing kan. Harus lihat dulu, oh bisa saja dari segi produknya yang kurang bagus, nah itu dulu nih rapikan. Karena kami tidak bisa masuk di produk, bukan keahlian kami, makanya mungkin kami rekomendasikan orang-orang yang bisa membantu dari segi produk. Karena percuma juga kan kami udah jor-joran marketing, hingga pada akhirnya orang cuma beli satu kali. Padahal kan bisnis yang bagus itu adalah repeat ordernya tinggi. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya model bisnis itu kita tidak boleh menyamaratakan bahwa harus repeat order sekian. Beda kan yang kayak properti dengan yang F&B itu kayak beda ininya repeat order. Jadi harus identifikasi dulu nih apanya sih, bagian apanya sih yang kurang. Keuangannya oke, rapikan dulu laporan laba ruginya, neracanya dan lain sebagainya. SDM-nya baguskan dulu ininya deh. SOP dan lain sebagainya. Nah, barulah kalau marketing semuanya udah fix marketing ya. Insya Allah baru kita bantu. Oke, gitu. jadi seperti itu ya. Oke, kalau dari kliennya ke Mas Rahman ini seperti apa sih pendekatannya? Biasanya sih mereka lebih melihat ini dulu, tapi biasanya kan klien-klien saya adalah orang yang sudah kenal saya. Karena saya kan aktif ngisi training nih. Dari Alhamdulillah 2023 ini udah sering keluar kota ngisi training. Jadi ada beberapa yang kontak, saya juga gabung komunitas pengusaha tangan di atas. Nah, setelah saya gabung di situ banyak dari teman-teman member yang minta untuk ini dan itu. Oh, jadi untuk membangun relasi ataupun membangun jaringan masuk ke komunitas itu sangat penting ya, Mas? Penting banget. Nggak hanya sekedar kita mengelola sebuah perusahaan langsung kita ujung-ujungnya tahu, enggak kan? Itu harus kita offline juga dan kencangkan juga online-nya. Oke, seberapa penting networking menurut Mas Rahman? Sangat penting sih menurutku, itu yang paling pertama. Kayak gitu. Karena kalau nggak ada networking gimana mesti di-hire gitu. Betul. Ya Mas ya. Jadi memang membutuhkan networking yang luas seperti itu. Seperti tadi kalau Mas Rahman join ke komunitas dan juga banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk membangun networking ataupun jaringan yang luas. Kalau untuk masalah attitude ataupun sikap seperti apa sih yang Mas Rahman bawa untuk kemudian memperbesar jaringan yang ada dari sekarang ini? Kalau masalah attitude sih saya lebih kepada bagaimana saya bisa merendah dan menyamaratakan kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya teman-teman itu selalu panggil coach, mentor dan lain sebagainya, saya bilang janganlah, kita sama-sama belajar di sini di komunitas ini kayak gitu. Walaupun sebenarnya saya sudah expert atau tahu lah ya masalah marketing, tapi kan saya tidak tahu bahwa kamu juga ahli di bagian keuangan, di bagian produksi, dan saya perlu belajar itu karena membangun sebuah perusahaan itu juga memerlukan hal seperti itu. Oke, baik, kita kembali ke hubungan antara rekan kerja ya Mas di dalam sebuah lingkungan kerja. Kalau kita berbicara mengenai tadi bagaimana membawa diri, bagaimana kemudian membangun hubungan yang baik, jika misalnya sudah terlanjur nih Mas masuk ke lingkungan kerja, kemudian seseorang ini merasa tidak nyaman, apa sih yang harus dilakukan oleh orang ini, Mas? Sebenarnya nyaman tidaknya itu tergantung dari personnya ya, tergantung dari person dan bagaimana lingkungan itu bisa mendukung. Ya, jadi di awal memang harus dia bertahan dulu. Dia bertahan dulu. Kalau tidak bertahan ya harus menentukan apa sih yang bisa membuat saya lebih nyaman. Jadi seperti kemarin itu ada beberapa teman yang curhat dengan kondisi pekerjaannya seperti apa. Saya bilang kalau udah nggak tahan ya silahkan keluar aja, daripada menjadi racun untuk dirinya kan. Jadi seperti itu. Jadi memang bekerja itu sebenarnya bukan hanya sekedar mencari cuan, tapi lebih pada kenyamanan itu sendiri. Kenyamanan itu sendiri. Bagaimana sih kemudian biar kita bisa menemukan titik nyaman kita dalam suatu lingkungan kerja, Mas? Kalau saya sendiri sih lebih kepada
PDKT dulu lah. Istilahnya kalau kita baru masuk ke dalam suatu lingkungan, kita harus mapatabe, nah bilang orang Makassar, orang Makassar katakan seperti itu. Jadi harus kita tahu dulu, oh si A ini tipe orangnya seperti apa, si B ini seperti apa. Nah kalau sudah in touch, sudah terbangun, biasanya kan orang kalau kita membicarakan satu topik itu tertarik tuh, ya silakan masukkan diri kita ke dalam topik itu. Oke, jadi memang harus jago-jago membawa diri seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke, selanjutnya nih misalnya ada satu kasus nih Mas. Iya. Jika rekan-rekan misalnya sedang berkumpul bersama di luar tugas ataupun di luar dari jam kerja, tapi kemudian di satu sisi ini ada acara keluarga. Nah, kita pengen mendekatkan diri, kita pengen in touch sama rekan-rekan kerja, tapi di satu sisi juga ada agenda lain yang harus kita datangi. Bagaimana sih problematika ini harus diselesaikan, Mas? Ini dari saya pribadi ya. Secara general mungkin juga bisa. Kalau dari saya pribadi sih, saya lebih memilih ke keluarga dulu. Oke. Dengan catatan saya informasikan dulu ke teman-teman nih bahwa mohon maaf, ini kan lagi ada acara keluarga dulu. Saya mengutamakan di sini dulu, setelah mungkin selesai dan mereka masih kumpul ya saya gabunglah ke mereka kayak gitu. Jadi di mana-mana saya utamakan family dulu lah. Jadi diutamakan keluarga dulu, baru tapi mesti dikomunikasikan dengan baik seperti itu ya terhadap rekan-rekan kerja untuk meminta restunya seperti itu, lebih seperti itu ya Mas ya. Oke, kita masih akan ngobrol banyak Mas Rahman, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Abdul Rahman. Nah Mas, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Mas terkait dengan bagaimana sih kita bisa approach klien seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai kinerja bersama dengan klien, ini erat kaitannya dengan tugas seorang marketing. Untuk marketing-marketing baru yang ada di luar sana, Mas, bagaimana sih kemudian apa saja yang harus mereka persiapkan agar bisa deal nih bersama dengan klien nih Mas Rahman? Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana portofolionya dia, kayak gitu. Kalau memang masih baru pertama mau ketemu dengan klien, itu dulu yang harus difikskan, bagaimana portofolionya, bagaimana pencapaiannya, dan bagaimana bukti-bukti prestasinya kayak gitu. Karena tidak sedikit juga itu klien, apalagi mereka klien besar, calon klien besar itu meminta hal seperti itu. Kemudian itu harus dibuktikan, kayak gitu. Jadi
lebih kepada situ sih, bagaimana portofolionya dia rapi dan semuanya izin dan lain sebagainya, itu mungkin kalau klien besar membutuhkan sangat-sangat penting. Oke, jadi memang harus dipersiapkan adalah portofolio seperti itu yang paling utama ya, Iya. Mas Rahman ya. Jika kemudian sebagai seorang marketing pastinya tidak selalu happy gitu ya Mas, tidak Yes. selalu deal dan juga ada banyak tantangan yang harus dilalui. Jika misalnya kemudian dalam suatu proses ada yang gagal, yang tidak deal, bagaimana sih tipsnya Mas Rahman biar kita ini bisa kuat secara mental gitu Mas? Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya bukan klien yang menolak, tapi saya yang tolak klien. Oke. Karena lebih kepada itu tadi, dua hal itu. Karena saya melihat dua prinsipnya, apakah saya cocok dengan bisnisnya itu sendiri, ataukah saya cocok dengan bisnis ownernya. Karena sudah berjalan beberapa waktu, hingga pada akhirnya di-cut, entah dengan beberapa alasan seperti itu. Dan ya bagaimana sebenarnya untuk kuat itu, dengan mempercayai bahwa rezeki tak kemana, kayak gitu. Akan ada saja itu. Intinya yang harus dikuatkan adalah bagaimana kita tetap aktif di sosial media untuk membangun personal brand, bahwa kita adalah seorang marketing atau siapalah itu ya, sesuai dengan apa yang kita personal brandkan di sosial media, dan menjalin relasi di luar, kayak gitu. Karena tidak menutup kemungkinan klien yang deal dengan kita itu mempromosikan nih. Kayak saya itu ada satu klien F&B, dan alhamdulillah dia yang aktif mempromosikan saya, karena melihat bahwa dia sudah mendapatkan manfaat nih dengan menggunakan jasa saya. Akhirnya dia ingin menyebarkan manfaat itu ke circle-nya, kayak gitu. Nah, itu yang sangat membantu juga sih, kayak gitu. Jadi memang bagaimana caranya kita membangun hubungan antara kita dengan klien itu sangat-sangat diperlukan. Mungkin sesekali kita ke kafe dan lain sebagainya, bukan sekedar ngobrol tentang kerjaan, tapi mungkin lebih kepada keluarganya, lebih kepada bagaimana spiritualnya dan lain sebagainya. Kita sudah masuk ke situ semua sih. Jadi komunikasi antar personal itu sangat penting juga penting dalam juga. membangun hubungan yang baik bersama dengan klien seperti itu. Nah Mas, kalau tadi dikatakan bahwa banyak sekali sektor penjualan yang ada saat ini, baik itu F&B, otomotif dan kawan-kawannya. Untuk saat ini Mas Rahman bisa melihat sektor penjualan apa sih yang saat ini yang paling mudah dan paling sulit untuk dilalui oleh seorang marketing, Mas? Yang sekarang khususnya di Makassar ya, Makassar lagi naik-naiknya F&B. F&B. Jadi yang mau buka usaha silahkan, F&B itu masih terbuka lebar. Yang terbuka kedua itu fashion. Oke. Dan yang unik ini sesuai dengan survei, saya lupa surveinya, tapi kemarin tuh yang ketiga adalah laundry. Laundry. Mungkin karena mau musim hujan kali ya. Oke. Jadi laundry itu sangat berpotensi sekarang. Potensi 3 sektor penjualan ini seperti apa Mas di luar sana? Kalau F&B kan itu repeat ordernya tinggi. Oke. Apalagi dalam musim-musim hujan orang lebih cepat lapar kan ya. Iya. Mau ngemil dan lain sebagainya. Fashion, orang sekarang anak-anak milenial nggak cukup dengan mungkin 1 minggu udah bosan dengan bajunya, ya beli lagi deh kayak gitu. Lalu dengan kayak baju-baju branded atau yang thrift itu lagi ngetren sekarang. Kemudian yang ketiga laundry ya, itu karena musim hujannya itu. Oke, jadi 3 sektor ini yang paling mudah dan potensinya sangat besar. Seperti itu. Kalau yang sulit nih, Mas, kira-kira apa sih yang bisa dibagiin? Yang sulit tapi saya mainkan itu travel. Saya masih mencoba bagaimana mendapatkan polanya, tapi alhamdulillah kan saya sudah deal nih dengan ownernya. Oke, Pak, saya itu untuk ranahnya, untuk marketing itu lebih kepada lead saja. Orang yang chat saja itu yang kita hitung, kayak gitu. Adapun closing atau tidak itu kan pekerjaan dari sales. Marketing dan sales itu beda, kayak gitu. Jadinya alhamdulillah kalau dari segi leads itu tercapai, ada beberapa per hari mungkin let's say 20 leads. Karena memang sebenarnya jasa travel, properti itu yang kalau sulit sih enggak, cuma butuh waktu yang panjang. Prosesnya seperti itu ya, prosesnya seperti itu. Jadi memang yang harus kuat adalah salesnya. Kalau marketing udah oke, berarti salesnya dulu nih yang lagi kita training lagi kayak gitu. Nah, menarik nih yang dikatakan oleh Mas Rahman. Kalau misalnya kita berbicara hubungan antara marketing dan sales itu yang baik seperti apa sih, Mas? Saling support sih. Saling support. Karena marketing itu kan dari tahu tidak tahu. Kalau sales itu dari tahu menjadi closing. Oke, gitu. Jadi memang sudah harus ada ini ya. Kalau bagaimana sih mungkin bisa diberikan tips untuk para marketing di luar sana bagaimana untuk bisa capai target, sedangkan lowongan yang terbuka tuh yang paling banyak adalah sales gitu, Mas. Gimana caranya, Mas? Ya, tidak sedikit sih memang perusahaan yang kayak menggabungkan nih antara pekerjaan marketing dan sales yang sebenarnya fundamentalnya itu sangat-sangat berbeda. Kayak gitu. Jadi memang perusahaan itu tahu bahwa di mana batasan sales, di mana batasan marketing kayak gitu. Dan kalau marketing di luar sana memang kuatnya di offline, ya kuatkan lagi loh di
di online karena memang tempat nongkrongnya orang-orang lagi ke situ sekarang. Iya. Kayak kemarin nih ada yang kontak klinik kecantikan. Oke. Nah, saya nggak dealkan itu karena kenapa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya itu tadi saya bilang Mbak bahwa ada orang yang mungkin saya nggak cocok dengan personnya dan bisnisnya oke, tapi dengan personnya lagi. Dan itu kayak meminta sesuatu yang serendah-rendahnya dengan value yang setinggi-tingginya. Jadi itu kayak wah, nanti tim saya komplain nih kayak seperti saya bilang, tunggu dulu ya. Saya diskusikan dulu dengan tim kayak gitu. Oke, intinya komunikasi tetap terjalan dengan baik seperti itu ya Mas ya. Heeh. Oke, terakhir mungkin Mas untuk orang yang ingin menggunakan jasa dari Mas Abdul Rahman sebagai seorang konsultan, mereka harus kemana nih Mas? Boleh langsung ke WhatsApp saya, boleh disebut? Bisa, silakan Mas. 085 299 82282 dan boleh langsung DM ke Instagram saya akhi_rahman. Oke, jadi bisa langsung ke nomor WhatsApp tadi dan juga ke sosial media dari Mas Abdul Rahman, bisa langsung hubungi, bisa langsung saling berkomunikasi Iya, gitu ya Mas, betul. gimana kemudian jika ingin meng-hire jasa dari Mas Abdul Rahman. Terakhir mungkin Mas, pesan dan juga harapan yang bisa disampaikan terkait dengan tema kita hari ini Mas, silahkan. Oke, pesan untuk teman-teman business owner ya, bahwa sekarang ini adalah Makassar bukan lagi kota yang ini ya kecil, sudah menjadi kota besar, apalagi dengan embel-embelnya kota makan enak. Nah, ini menjadi peluang untuk teman-teman business owner F&B bahwa sekarang memang kita itu dilihat dari sisi nasional atau travel-travel lokal, kita itu adalah kota dengan memang sejuta makanan yang enak. Jadi sangat-sangat penting untuk teman-teman business owner semua bahwa kita harus memegang prinsip bahwa kalau kita bekerja sama dengan orang itu harus fix, dan yang paling penting adalah ada hitam di atas putihnya, karena tidak sedikit juga kemarin itu marketing lari dari situ ya karena tidak fix atau tidak sesuai dengan hitam di atas putihnya. Dan mungkin yang terakhir bahwa pandai-pandailah kita melihat peluang, pandai-pandailah kita melihat bagaimana sih yang disukai sama tim kita, karena sebenarnya untuk memancing produktivitas seorang tim itu adalah bagaimana kita bisa mengambil hatinya. Pandai-pandai melihat peluang seperti itu ya Mas Abdul Rahman. Terima kasih sekali lagi Mas, luar biasa sekali tadi sudah sharing banyak hal, baik itu untuk terkait dengan menjalin relasi antar rekan kerja ataupun bersama dengan atasan dan juga klien. Terima kasih sekali lagi Mas Abdul Rahman sudah bergabung bersama kita hari ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.